Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan bersuka cita atas anugerah kesehatan dan rahmat kehidupan di hari yang baru ini. Kami bersyukur Kau perkenankan memuliakan nama-Mu di tengah keprihatinan dan di tengah berbagai penyesuaian akibat pandemi COVID-19. Melalui acara webinar Sanata Dharma Berbagi di Tengah Pandemi, kami mohon berkat-Mu bagi segenap pribadi-pribadi istimewa yang hadir di tempat ini, maupun yang hadir secara daring, yang senantiasa memiliki semangat dan kemurahan hati untuk saling belajar dan berbagi. Berkatilah acara ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Semuanya kami persembahkan demi kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dan pembukaan webinar oleh Dekan Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Kepada yang terhormat, Romo Dr. Albertus Bagus Laksana SJ, kami persilahkan. Bapak Rektor Universitas Sanata Dharma yang saya hormati, Pak Eko Priyatmo, beserta seluruh jajaran Rektorat Universitas Sanata Dharma, rekan-rekan di LPPM yang terkasih, para dosen Universitas Sanata Dharma yang juga kami kasihi, juga warga Civitas Akademika Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma yang sangat kami sayangi, terutama para dosen muda yang duduk di depan ini, laskar-laskar muda dari Fakultas Teologi yang akan mencerahkan kita mengenai banyak hal, mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan gereja, juga para mahasiswa, para peserta webinar, baik yang daring maupun luring. Selamat pagi, berkah dalam. Saya kira hari ini kita semua setuju bahwa kita memiliki kesempatan yang istimewa, yang juga sangat penting dan krusial untuk kehidupan bersama kita. Sudah beberapa bulan ini kita mendapatkan kesempatan yang istimewa seperti privilege moment di dalam kehidupan gereja, dan Fakultas Teologi cukup terikat dengan gereja itu. Dan yang paling saya kira revolusioner dari beberapa bulan terakhir ini sejauh menyangkut pandemi dan kehidupan gereja adalah salah satunya bagaimana gereja Katolik terutama melakukan langkah yang cukup revolusioner, yaitu mengadakan ibadah live streaming misalnya. Itu salah satu dampak yang mungkin paling revolusioner yang kita alami. Sebelumnya kita bicara mengenai digital revolution. Dalam studi media dan agama, topik ini sudah lama dibicarakan. The revolution of digital theology, digital technology, and its impact on religion and theology, misalnya, itu topik yang sangat hangat. Dulu banyak orang meraba-raba, kalau teknologi digital ini berkembang sangat pesat, kemudian pengaruhnya terhadap gereja Katolik khususnya, itu seperti apa? Dulu ada banyak teori, misalnya mengenai pasti gereja, pasti pengalaman orang Katolik akan juga menjadi mediated by digital culture. Digitally mediated religion itu juga akan masuk ke dalam ranah agama Katolik dan praktek-prakteknya, agama pada umumnya, agama Kristiani maupun agama yang lain. Tetapi juga ada pembicaraan mengenai liquid church. Gereja ke depan itu akan menjadi liquid, akan menjadi cair. Batas-batas institusional, organisasional, tradisional mungkin akan diretas. Tapi sejauh mana? Setelah kita masuk ke dalam periode COVID-19 ini dengan segala macam kedarurutannya, semua ini tidak lagi menjadi teori yang kita raba-raba dengan agak buta, tetapi menjadi sebuah kenyataan hidup.
menjadi milieu, menjadi arena, bahkan menjadi cultural ambience, sebuah lingkungan kultural yang baru. Dan hari ini Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma dengan dukungan seluruh Universitas Sanata Dharma bergembira karena bisa menghadirkan pembicaraan yang awal mengenai hal ini. Dan Fakultas Teologi juga bersyukur karena sudah menyelesaikan satu tahap riset empiris mengenai bagaimana dampak dan tanggapan umat mengenai semua hal yang kita lakukan sebagai gereja, hal yang baru selama COVID-19 ini. Salah satu hal item yang saya catat dan menarik di situ adalah bahwa dulu dikhawatirkan kalau orang mengikuti ibadah online, misa dan sebagainya, lalu ada kesan mau nonton misa. Ternyata yang punya pengalaman nonton misa hanya 8%. 72% mengatakan sangat kusyuk, bisa menghadirkan pengalaman rohani bertemu dengan Tuhan, komuni batin tidak masalah. Yang striking bagi saya adalah bahwa ternyata apa yang mungkin dikatakan dulu oleh para ahli sebagai liquid church, bagaimana gereja dan umatnya ini liquid, cair, menghadapi persoalan baru, menghadapi tantangan baru dan media baru dalam beragama dengan lebih terbuka dan cair, mungkin ada alasannya sekarang. Mereka ternyata bisa menghadapi kenyataan baru ini dengan leluasa. Dunia digital menjadi lingkungan yang baru. Digitally mediated religion menjadi makin lama sebuah kenyataan yang kita alami bersama. Ada banyak hal tentu saja yang juga problematis, ada negosiasi nanti tidak hanya di ranah digital ini, di ranah-ranah yang lain, dan saya yakin para pembicara kita akan dengan terampil dan cerdas menampilkan banyak pertanyaan itu. Mungkin kita tidak bisa menjawabnya, tetapi sekali lagi bagi saya signifikansi dari peristiwa pagi ini untuk kita semua adalah kita mulai memetakan pertanyaan-pertanyaan itu. Sejauh mana gereja menjadi cair, kecairan macam apa yang khas dinegosiasi selama pandemi COVID-19 ini untuk gereja Katolik, gereja-gereja yang lain mungkin juga agama yang lain dan spiritualitas baru yang mungkin tidak langsung terhubungkan dengan agama. Sejauh mana kita memasuki digitally mediated religion fenomena ini? Apa yang harus kita negosiasikan? Batasnya mana? Gereja Katolik selalu mengatakan tidak akan ada sakramen digital. Tapi kalau 72% umat mengatakan ketemu Tuhan lewat live streaming, itu perlu negosiasi. Apa artinya sakramen? Apa artinya ketemu Tuhan? Apa artinya mediasi digital? Negosiasi apa yang khas untuk kita? Nah, ini adalah ranah Fakultas Teologi, tapi juga bagian dari kehidupan umat. Maka kita perlu ketemu bersama. Kita diskusikan semua ini dengan antusias, dengan pertanyaan-pertanyaan yang semoga tidak malu-malu kita ungkapkan. Semoga banyak pengalaman kita sharekan hari ini. Maka saya sangat senang dan saya mau membuka webinar ini dengan satu kata, marilah kita nikmati percakapan ini sebagai percakapan pembuka untuk melibatkan pengalaman kita, pengalaman gereja yang baru ke dalam ranah-ranah yang mungkin belum pernah kita pikirkan. Sekali lagi, selamat berseminar, selamat berwebinar. Semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Romo Dekan Fakultas Teologi yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka webinar kita pada hari ini. Para peserta webinar yang kami hormati dan kami muliakan, kini tibalah saat yang paling kita tunggu, yaitu sesi pemaparan oleh 3 narasumber kita yang sangat bersemangat ini, dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Sesi pemaparan dan diskusi akan dipandu oleh moderator kita, Romo Dr. Bismoko Mahamboro PR. Beliau adalah dosen pada Prodi Filsafat Keilahian Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, sekaligus Wakil Dekan Fakultas Teologi. Marilah kita menimba inspirasi dari para narasumber kita pada hari ini. Kepada Romo Bismoko, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para Romo, Bruder, Suster, adik-adik, kakak-kakak,
dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Baik yang mengikuti webinar ini, Sanata Dharma berbagi di tengah pandemi, melalui aplikasi Zoom atau melalui kanal YouTube. Dan secara khusus kami juga menyapa para peserta yang hadir di ruang Kadarman di kampus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan, menggali pengalaman-pengalaman kita, dan juga mendiskusikan pengalaman-pengalaman kita itu. Pengalaman kita sebagai orang beriman. Dan saya rasa tidak terbatas pada beriman Kristiani saja, tetapi beriman apapun. Dan kita sebagai umat beriman mengalami situasi khusus selama pandemi ini. Tadi seperti yang diungkapkan oleh Dekan Fakultas Teologi Romo Bagus, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita sebagai umat beriman dipaksa untuk mengalami hidup beriman atau hidup menggereja yang cair, liquid church. Dalam konteks kehidupan gereja, di dalam gereja Katolik, kita mempunyai bidang-bidang kehidupan beriman, yaitu bidang kesaksian atau pewartaan, peribadatan, persekutuan. Dan dimensi hidup beriman kita itu ternyata tidak sekedar personal, saya berdoa dengan Tuhan seorang diri, tetapi yang biasanya kita alami adalah kita mengungkapkan peribadatan kita atau persekutuan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi karena ada pandemi ini, karena kita harus menjaga jarak, social distancing, lalu kebersamaan secara fisik itu berubah menjadi kebersamaan secara virtual. Kita terpaksa tidak bisa mengungkapkan iman kita secara bersama-sama, dan kita juga tidak bisa mewujudkan iman kita ke dalam tindakan-tindakan yang biasanya melibatkan orang lain. Dan dalam situasi macam ini, adakah yang berubah di dalam kehidupan iman kita, khususnya sebagai orang Kristiani? Apakah dengan live streaming Eucharist atau misa live streaming, kita tidak lagi menerima secara langsung tubuh Kristus? Apakah dengan demikian kita lalu menjadi orang yang kurang beriman, atau iman kita menjadi luntur karena kita tidak datang secara khusus ke gereja untuk mengikuti misa? Atau justru sebaliknya, justru karena ada kesempatan banyak mengikuti misa, mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti 1 kali misa di dalam seminggu kalau sebelum pandemi, sekarang bisa setiap hari 3 kali kalau mau, pagi hari di Keuskupan Agung Semarang, siang hari nanti di Keuskupan Bandung misalnya, nanti sore mungkin di Los Angeles, Amerika yang menyiarkan live streaming, mungkin bisa. Dan mungkin justru dengan demikian iman kita malah semakin diteguhkan, semakin asik, mengalami banyak variasi. Jadi mengikuti misa tidak hanya romo yang itu saja, tetapi juga romonya bisa variatif. Kita tinggal memilih, seperti kita memilih barang di supermarket misalnya. Dan lalu kita bisa memilih tempat dan waktu. Maka bersama dengan 3 pembicara kita hari ini, 2 hadir bersama saya di dalam ruang Kadarman dan 1 berada di tempat yang lain, kita akan mengupas bersama perubahan apa saja yang kita alami di dalam hidup kita sebagai orang beriman selama pandemi, dan bagaimana kita memaknai perubahan itu. Narasumber kita yang pertama adalah Romo Agustinus Triedi Warsono. Beliau di Fakultas Teologi mengampu mata kuliah Hukum Gereja dan juga mata kuliah Keluarga dalam Perspektif Moral dan Hukum. Pendidikan Romo Triedi ditempuh sarjana teologi di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, lalu kemudian gelar lisensiat Hukum Gereja dia dapatkan di Universitas Kepausan Urbaniana Roma di Italia, dan kemudian gelar doktoral Hukum Gereja ia peroleh di Universitas Kepausan Lateran, Roma, Italia. Dan selain menjadi pengajar di Fakultas Teologi, ia juga terlibat di dalam Tribunal Gerejawi Keuskupan Agung Semarang atau Pengadilan Gereja.
Nah ini di sini Romo Triedi banyak berperkara dengan perkawinan orang Katolik. Kalau Bapak Ibu mempunyai masalah atau mempunyai pertanyaan, silahkan terutama berkaitan dengan perkawinan dan hukumnya, silahkan mengontak Romo Triedi ini. Selain itu, ia juga terlibat di dalam tim supervisi paroki Keuskupan Agung Semarang dan juga tim ongoing formation para imam di Keuskupan Agung Semarang. Untuk itu, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Romo Triedi untuk memaparkan hasil penelitian yang kemarin sudah didapatkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teologi Kontekstual yang bekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan tinggi teologi di berbagai penjuru tempat di Indonesia. Kita bisa bertanya, kalau orang terbiasa ikut misa seminggu sekali sebelum terjadinya pandemi, nah masihkah orang tetap ikut misa selama seminggu sekali atau frekuensinya mungkin kurang atau justru bertambah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemarin dikumpulkan dan digali oleh timnya Romo Triedi dan kawan-kawan. Maka kesempatan pertama kami berikan kepada Romo Triedi. Romo Tri, silahkan. Baik, terima kasih Romo Bismoko untuk perkenalannya dan juga waktunya. Selamat pagi, saya ucapkan kepada semua saja yang mengikuti acara webinar ini, baik di ruang Kadarman maupun di mana saja Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin membagikan apa yang menjadi temuan dari penelitian yang kami buat. Saya mewakili tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Teologi Kontekstual, Fakultas Teologi atau Filsafat Keilahian Universitas Sanata Dharma. Penelitian ini adalah hasil dari penelitian bersama antara dosen dengan mahasiswa. Maka dari itu, saya tampilkan, saya share kepada Anda semua bahan ini. Nah, tema yang akan saya ambil dan juga menjadi bahan penelitian ini adalah bagaimana melihat perubahan dalam hidup menggereja akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini seperti yang diungkapkan oleh Romo Dekan tadi dan juga Romo Bismoko adalah usaha untuk menjawab apa yang terjadi pada awal-awal masa pandemi ketika semua hal yang terjadi di dalam hidup gereja akhirnya dibatasi, orang dilarang untuk berkumpul. Dan penelitian ini kami dari Fakultas Teologi ini menjadi inisiator, menjadi yang pertama, dan kemudian kami coba untuk lemparkan kepada beberapa institusi-institusi pendidikan Katolik, dan ternyata hasilnya banyak yang ikut serta dalam penelitian tersebut. Ada 18 lembaga atau institusi pendidikan Katolik maupun komisi-komisi di keuskupan yang terlibat di sana. Apa sebenarnya yang ingin kami bidik? Kami berangkat dari pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana umat memaknai iman akan Yesus Kristus dalam situasi krisis pandemi? Lalu bagaimana memaknai dan mempraktekkan tanggung jawab di dalam 5 pilar hidup menggereja: pewartaan, peribadatan, paguyuban atau persekutuan, pelayanan, kesaksian. Dan juga persis seperti apa yang ditekankan tadi, bagaimana umat memaknai partisipasi liturgi dalam bentuk online, misa online atau live streaming. Dan akhirnya menunjuk pada sejauh mana kualitas kehidupan kesalehan ritual dan sosial umat di lingkungan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perubahan cara hidup menggereja. Apakah ada sesuatu yang baru yang disebabkan oleh pandemi ini dan juga oleh penggunaan sosial media. Lalu yang kedua, mengetahui keterlibatan umat dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks yang baru ini. Apakah umat hanya berpangku tangan ataukah malah situasi pandemi ini mengajak umat untuk berani keluar, lebih mempunyai makna menjadi berkat. Dan yang ketiga, bagaimana mengetahui pemaknaan cara beriman secara baru dalam konteks sulitnya perkumpulan fisik atau physical distancing. Kami mencoba membuat penelitian ini supaya bermanfaat bagi banyak orang.
Untuk umat sendiri, semoga hasil penelitian ini memberikan masukan kepada umat beriman tentang bagaimana kualitas kesalehan ritual dan sosial ini di dalam konteks hidup yang baru atau adaptasi kebiasaan yang baru. Juga kami menyapa para dewan pastoral paroki, bagaimana penelitian ini dapat memberi masukan, memberikan terobosan-terobosan untuk membuat pastoral-pastoral gaya baru menghadapi situasi pandemi ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk Dewan Karya Pastoral Keuskupan untuk membantu untuk menentukan, menyempurnakan perubahan model pastoral yang ada. Baik, saya akan mengawalinya dengan melihat responden yang ada. Responden yang ditampilkan di sini, yang masuk pada penelitian ini, data yang kami kumpulkan dari tanggal 13 sampai 25 Juni. Sebenarnya ini penelitian ini sampai tanggal 14 Juli, akan tetapi untuk keperluan webinar ini, kami mengambil sampai rentang tanggal itu. Dari jumlah yang masuk, responden totalnya adalah 1.553. Apakah ini mewakili jumlah umat di Keuskupan Agung Semarang? Tentunya tidak, karena dari hasil penelusuran jumlah umat di Keuskupan Agung Semarang adalah 419.000. Jadi kalau 1.500 hanya 0,3% saja. Kita bisa melihat di sana bagaimana asal dari responden itu. Lalu dilihat dari jenis kelamin responden, nampak sekali bahwa tetap didominasi oleh perempuan, 54,2%. Seperti halnya situasi sebelum pandemi, bahwa gereja didominasi oleh kaum perempuan, itu iya, karena jumlah mereka yang terlibat di dalam gereja juga sangat banyak. Lalu kalau melihat usia responden, disinilah kita bisa memberikan pertanyaan. Karena kalau dilihat dari sini, responden yang memberikan yang terlibat di dalam angket penelitian kami lebih didominasi oleh usia 40 tahun ke atas. Sedangkan 30 tahun ke bawah itu sedikit sekali. Nah, ini menjadi pertanyaan bahwa yang disasar pertama adalah kaum muda. Akan tetapi mengapa kaum muda tidak terlalu terlibat? Ini menjadi pertanyaan bagi kami juga. Ada berbagai macam faktor yang ada. Ya. Lalu kita lihat bagaimana status pekerjaan responden. Kebanyakan yang terlibat di dalam penelitian ini didominasi oleh yang pertama adalah tenaga pendidikan, baik guru, dosen, tenaga-tenaga administratif itu sebanyak 21,6, dan yang kedua adalah pegawai swasta. Maka dari itu, dari sini kita juga bisa melihat bahwa ternyata status pekerjaan itu menentukan bagaimana keterlibatan mereka di dalam hidup menggereja maupun di dalam upaya mencari data bagi penelitian ini. Nanti ini akan ada kaitannya dengan bagaimana kita melihat sisi ekonomi. Berikut. Pada bagian pertama, pilar gereja adalah liturgi. Nah, liturgi ini secara khusus kami ingin mengkhususkan, menyederhanakan terkait dengan pelaksanaan misa live streaming atau misa online. Kita melihat di sana, dari data yang kami temukan, bagaimana frekuensi umat ketika mengikuti Ekaristi sebelum COVID. Di sana nampak sekali, setiap minggu 94%. Ya, setiap minggu. Tetapi Ekaristi yang dilakukan secara live streaming mengalami penurunan di sana 84,5%, yang sebulan sekali pertama sebelum COVID 0,8, dan di sini bertambah 4,8. Nah, ini kemudian bisa menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana terobosan yang dapat kita buat? Ataukah pertanyaan lebih lanjut, Ekaristi live streaming ini tetap kita jalankan walaupun dengan risiko yang ada di depan? Mungkin jumlah ini akan bertambah, yang frekuensinya yang sebulan sekali, atau bahkan setelah webinar ini mungkin ya akan semakin berkembang banyak, bertambah yang setiap minggunya, semakin rajin seperti yang dikatakan Romo Bismoko tadi. Sarana yang dipakai kalau kita lihat di sini masih tetap responden setia kepada keuskupannya dan juga kepada sarana yang dipakai setiap pada HP atau televisi.
ya, HP, televisi, dan yang kedua adalah televisi itu sendiri. Maka di sini kita lihat mungkin responden yang masuk ini adalah responden yang tidak terlalu mengalami kesulitan untuk mengakses jaringan internet sehingga dapat mengikuti misa online. Karena di sana terlihat HP dan juga mungkin kalau tidak mempunyai kesulitan di dalam jaringan internet pasti akan memilih TVRI. Channel yang dipilih dalam mengikuti Ekaristi live streaming tetap setia seperti yang saya katakan tadi, Keuskupan Agung Semarang, karena konteksnya ini adalah data yang kami ambil untuk umat Keuskupan Agung Semarang. Tetapi juga yang menduduki poin nomor 2 adalah Keuskupan Agung Jakarta. Ada apa ini? Mungkin masih ada nostalgia bahwa dulu Bapak Uskup yang memimpin di sana adalah pernah menjadi uskup di Keuskupan Agung Semarang. Tetapi yang ketiga, juga keterikatan dengan paroki sendiri. Nah, ini data tersebut berbicara bahwa masih ada sense of belonging terhadap gereja keuskupan, walaupun ditawarkan ada berbagai macam tempat, waktu, atau sarana yang bisa digunakan untuk mengikuti Ekaristi live streaming. Berikutnya adalah alasan pemilihan waktu perayaan Ekaristi live streaming, masih didominasi jawaban responden adalah sesuai, cocok dengan agenda pribadi. Jika waktu ini cocok dengan agenda saya, ya saya ikuti itu. Yang kedua, ini yang menarik juga, bahwa ternyata orang mengikuti Ekaristi live streaming karena khotbahnya mengena. Maka dari itu, karena khotbah dari imam tersebut mengena, ada ceblok demen, ada jatuh cinta dalam hati responden. Saya ingin ikut promo itu terus, misalnya ini. Yang lainnya bisa dilihat sendiri. Nah, kalau dikatakan ada sebuah ungkapan, apakah nantinya Ekaristi live streaming ini akan membuat misa itu kemudian menjadi milik diri saya sendiri, atau Ekaristi itu disesuaikan dengan apa yang menjadi butuh saya? Tidak, karena dari data ini kita bisa melihat ternyata sisi persekutuan, sisi komunal, eklesial dalam kebersamaan mengikuti Ekaristi itu masih menjadi pilihan. Dan ini dihayati oleh responden-responden kita. 80,2% mengatakan bahwa mereka mengikuti Ekaristi live streaming di rumah atau di tempat di mana mereka memilih itu bersama dengan keluarga atau teman. Sedikit yang memilih sendirian. Penghayatan umat terhadap perayaan Ekaristi juga diwujud nyatakan di dalam pakaian-pakaian yang digunakan. Bahwa dari data yang sederhana ini, pakaian saja 68,5%, maka kita bisa melihat di sana bahwa umat masih memiliki pemahaman dan penghayatan Ekaristi sebagai sesuatu yang agung, sesuatu yang harus dihormati, maka harus diikuti dengan penuh kekhidmatan dan persiapan diri. Ini data yang menarik. Pertanyaannya, apakah mengikuti Ekaristi orang itu bisa bertemu dengan Tuhan sendiri? Maka kita bisa melihat bagaimana disposisi hati mereka, suasana hati saat mengikuti Ekaristi live streaming. Mereka sungguh mengalami rasa khusyuk dan khidmat. Bahwa tadi ada pertanyaan, apakah itu akhirnya merasa seperti menonton? Lihat, kita bisa membaca dalam data ini hanya 8,8%. 14,7 tidak fokus karena hal teknis. Mungkin ketika mengikuti Ekaristi, lalu kemudian ada tetangganya yang datang, kemudian terganggu, atau jaringannya terganggu. Tetapi kebanyakan, sungguh, Ekaristi live streaming juga membantu umat untuk menghayati Ekaristi itu secara khusyuk dan khidmat. Bagaimana dengan perasaan umat, responden ketika komuni batin? Di sana dikatakan 66,4% responden merasa sangat merasakan kebersatuan dengan Tuhan itu sendiri melalui komuni batin. Tetapi ada 4,6% yang perlu menjadi perhatian kita. Di sana tidak merasakan dan tidak tahu. Justru disinilah adalah terobosan bagi kita, lebih-lebih fakultas teologi untuk bisa memberikan katekese yang benar, akhirnya bisa membantu umat untuk mengalami dan merasakan, menemukan sungguh-sungguh
kedalaman dari komunibaten itu. Berikutnya adalah pendapat tentang dari responden. Ekaristi live streaming sesudah COVID, bagaimana? Apakah tetap dilanjutkan atau tidak? 72,8% menjawab bahwa ini bisa menjadi alternatif. Lebih-lebih ketika kita mendengar adanya suatu kebijakan, ketika nanti tempat peribadatan itu dibuka, bahwa usia 10 tahun ke bawah maupun 65 tahun ke atas, ya, mereka tidak bisa untuk bergabung, terlibat, datang ke gereja. Maka dari itu, Ekaristi live streaming tetap menjadi alternatif supaya apa? Kebutuhan rohani umat beriman bisa tercukupi. Tetapi ada juga yang mengatakan 25,4%, ternyata itu tidak banyak membantu umat. Atau bahkan membuat umat malas ke gereja. Yang kedua, pilar yang kedua adalah kerigma. Kerigma lebih ditujukan kepada sejauh mana homili atau khotbah dari para imam dalam Ekaristi live streaming itu sungguh-sungguh dirasakan oleh umat. Kita melihat di sana 22,2 ada 2, mereka merasakan bahwa hidup rohani mereka merasa disuburkan dan juga didorong untuk berbuat baik. Justru dalam situasi seperti ini, bagaimana Ekaristi yang dirayakan akhirnya sampai kepada buah-buah yang dapat menyemangati, menginspirasi umat beriman untuk akhirnya bertindak solider kepada sesama. Ada tindakan sosial, tindakan moral yang dilakukan. Tapi juga perlu kita perhatikan di sana, ada yang mengatakan 2,8% tidak berpengaruh. Bagaimana pandangan pengkhotbah tentang pandemi COVID-19 ini? Nah ini, COVID-19 adalah bagian dari alam yang harus disikapi secara cerdas sesuai dengan protokol kesehatan. Yaitu atau 8,8% hukuman Tuhan dan kenyataan yang harus dihadapi. Nah, berarti sungguh-sungguh responden mencermati apa yang dikatakan, diwartakan oleh imam, oleh romo yang memimpin Ekaristi ini. Dan disitulah menjadi ajakan bagi para imam, akhirnya bagaimana memberikan pemahaman yang benar terhadap situasi yang ada dalam kaitannya dengan iman. Pilar yang ketiga terkait dengan koinonia atau persekutuan. Apa yang dapat kita lihat di sana? Kami bertanya kepada responden, bagaimana peran paroki di masa COVID-19 ini? Mereka mengatakan bahwa ada keterkaitan bahwa paroki itu ya paroki secara teritorial, paroki saya tetap dibutuhkan. Maka kalau tadi kita mendengar dari Romo Dekan mengatakan liquid society atau liquid church yang bisa masuk kemana-mana, tidak tergantung pada teritori, ternyata di sini responden masih melihat bahwa ikatan dengan teritori paroki saya itu penting sekali. Walaupun di sana pelayanan lintas paroki memiliki angka yang signifikan juga, 11,3%. Nah, keterikatan dengan paroki asal juga semakin nampak di sini. Sebagai bagian dari gereja paroki yang tidak terikat oleh tempat. Jadi kalau kita melihat di sini dengan slide yang sebelumnya, semacam ada kontradiksi, ya kan? Yang pertama mengatakan bahwa tetap butuh yang namanya teritori, akan tetapi keterikatan dengan paroki asal itu ternyata di balik itu pada slide ini diterjemahkan dengan cara yang lain. Gereja paroki tidak terikat oleh tempat, bahwa saya bisa masuk kemana-mana, saya bisa terlibat di gereja yang lain. Bahkan di sana dikatakan 27 merasa sebagai bagian dari gereja paroki, tetapi juga gereja keuskupan. Bagaimana kualitas sapaan gembala selama masa pandemi ini? Ini penting sekali untuk melihat sejauh mana paguyuban itu diupayakan oleh para gembala. Dan kita bersyukur bahwa ternyata responden memberikan jawaban, para gembala itu sungguh-sungguh menyapa secara rutin, entah melalui Ekaristi live streaming atau melalui cara-cara yang lain, ya, cara-cara yang lain. Bukan hanya seperti 5%, jika ada kepentingan khususnya sumbangan saja, kemudian romo itu
membutuhkan umat atau menyapa umat. Nah, ini nanti akan menarik ketika kita melihat data terkait dengan kolekte. Lalu bagaimana persaudaraan antar umat Katolik itu sendiri? Persaudaraan. Di sana dikatakan bahwa 54,9% responden mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, orang sungguh-sungguh mengalami kebersatuan sebagai bagian dari gereja. Sense of belonging. Bahwa saya sebagai bagian dari gereja, maka saya perlu melibatkan diri saya. Itu besar sekali. Atau merasa bersatu walaupun terbatas. Data ini, persaudaraan ini akan menjadi berbicara ketika kita mengkaitkannya dengan keterlibatan yang lain. Gereja terbuka pada pembaruan. Apakah perlu? 40,2% responden mengatakan perlu. Gereja perlu merumuskan secara baru aturan yang ada. Misalnya terkait dengan pelayanan-pelayanan sakramental, pelayanan-pelayanan liturgi, atau pelayanan-pelayanan yang lain kalau kita kaitkan dengan kerigma, pengajaran-pengajaran yang lain. Dan di sana 32,8 revisi aturan hukum dan memperhatikan aturan negara. Ini perlu berjalan bersama-sama supaya akhirnya sungguh-sungguh gereja dapat berjalan bersama dan mampu menjawab kebutuhan dari umat beriman. Diakonia atau pelayanan, apa yang kita temukan? Ini yang saya katakan tadi. Responden kita, kalau saya boleh mengatakan, itu tidak mewakili jumlah umat Keuskupan Agung Semarang secara keseluruhan. Karena ketika ditanya bagaimana pengaruh ekonomi akibat COVID-19, mereka mengatakan 41,3 tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Mungkin adalah responden kita adalah kelas menengah atau menengah ke atas. Bukan orang yang mungkin mengalami kesulitan. Sehingga akhirnya untuk, kalau kita lihat, kita tarik kemana-mana, mengikuti misa online saja menjadi sesuatu yang sulit. Ini. Partisipasi umat dalam kolekte masih besar, walaupun dalam situasi terbatas seperti ini, tetapi umat tetap berpartisipasi. Mungkin mereka juga tahu bahwa gereja juga membutuhkan bantuan dari umat, sehingga akhirnya, dan umat di sana berpikir mungkin dengan persembahan itu akhirnya diberdayagunakan, menjadi aksi solidaritas untuk membantu orang-orang yang sungguh membutuhkan. Metode kolekte, walaupun ini sesuatu yang tidak terlalu signifikan, tetapi kita masih melihat di sana, umat masih memilih untuk kolekte itu dikumpulkan atau diserahkan kemudian. Ya. Di sana apakah sungguh-sungguh ketika dikumpulkan dan diserahkan itu ada kesukarelaan, mungkin juga sukarela, mungkin tidak suka dan tidak rela. Karena beberapa yang terjadi adalah ketua-ketua lingkungan mendatangi untuk akhirnya mengumpulkan kolekte ini. Tetapi kolekte atau persembahan dari umat ini amat sangat membantu di dalam gerak hidup menggereja. Dialog dan solidaritas. Bagaimana ini terjemahkan? Bentuk solidaritas seperti apa? Di sana responden mengatakan bahwa mendoakan dan memberikan bantuan, mendoakan dan mencarikan bantuan. Kalau tadi kita mengatakan dari Ekaristi, kemudian akhirnya bergeser. Dari Ekaristi menghasilkan buah-buah, membuat orang itu untuk bertindak, bergerak. Disinilah responden mengatakan seperti itu. 49 dan 16. Itu berapa? 65% responden merasakan seperti itu. Keterlibatan dalam solidaritas. Kepada siapa Anda bersolider? Ternyata responden memberikan jawaban tetangga sekitar rumah tanpa memikirkan batas agama mereka. Tapi juga ada di sana tetangga dan umat Katolik satu paroki. Kiranya disinilah bisa menjadi terobosan pastoral. Bagaimana persaudaraan itu menumbuhkan juga rasa solidaritas semangat yang ada. Kerjasama gereja dan pemerintah. Kami bertanya, bagaimana bentuk kerjasama antara gereja dengan pemerintah dan masyarakat? Masih didominasi oleh jawaban 35%. Paroki dan perangkat masyarakat bekerja sama untuk memberikan bantuan kesehatan dan juga bantuan kepada orang miskin. Perlu adanya kerjasama antara gereja dan masyarakat ini. Sejauh mana adakah bentuk kerjasama dan dialog
antara gereja dengan umat beragama lain. Di sana dikatakan ada. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita yang kami temukan adalah 37,2% mengatakan tidak tahu. Sungguh tidak tahu apakah ada bentuk kerjasama gereja dengan umat beragama lain. Mungkin karena belum sungguh-sungguh tidak nampak, atau tidak ada, atau sudah ada tetapi tidak dapat ditangkap, dilihat oleh umat kita. Adakah bentuk kerjasama dan dialog antara gereja Katolik dengan umat gereja Kristen lain? Jawabannya ini mencengangkan. Tidak tahu. 59,3. Persaudaraan ekumenis. Jadi persaudaraan ekumenis ini apakah sungguh-sungguh menjadi berkat dalam situasi seperti ini? Ini yang menjadi keprihatinan dan juga bisa menjadi terobosan pastoral. Manfaat dialog dan kerjasama. Manfaat dialog dan kerjasama di sana dikatakan bahwa meningkatkan persaudaraan dan solidaritas. Dan yang kedua adalah persaudaraan dan mengurangi kecurigaan. Ternyata ketika gereja bekerja sama dengan umat beragama lain untuk melakukan tindakan atau aksi solidaritas, itu ditangkap juga oleh responden sebagai sebuah kesaksian yang nyata, yang perlu dikembangkan dan harus dihidupi bersama-sama. Perasaan persaudaraan bagaimana? Selama peribadatan di rumah dengan umat lain, maksudnya umat beragama lain, di sana dikatakan merasa senasib dan sepenanggungan. Bahwa umat dari agama lain juga sama, terbatas, tidak dapat melakukan peribadatan. Mereka satu sama lain merasakan itu. Maka dari itu, dari penelitian ini kami ingin memberikan beberapa rekomendasi, usulan, dan perhatian yang perlu akhirnya kita hidupi bersama. Pertama adalah cara baru untuk hidup menggereja. Jokowi mengatakan berdamai dengan corona. Maksudnya adalah apa? Sejauh mana kita berani untuk meninggalkan gaya berpastoral, gaya hidup yang lama. Kemudian akhirnya kita sungguh-sungguh menghidupi cara yang baru. Ini adalah cara baru untuk hidup menggereja pada zaman ini. Supaya apa? Supaya gereja tidak menjadi, kalau perkataan dari Bapak Uskup Rubiat Moko, jangan sampai gereja menjadi klaster penularan COVID. Gereja bebas dari corona, tetapi sungguh-sungguh bagaimana bebas itu diartikan juga mau untuk menggereja secara baru. Yang kedua, pandemi COVID-19 menjadi berkat, karena di sana dapat mengukur sejauh mana pengungkapan dan perwujudan iman secara benar, cerdas, dan kontekstual. Maka kalau disesuaikan dengan arah dasar Keuskupan Agung Semarang, bagaimana menjadi gereja yang transformatif, bahwa beriman secara cerdas, kontekstual, dan benar itu harus memampukan gereja itu berubah. Berdamai dengan corona juga itu tadi seperti itu, berubah dan juga membawa perubahan. Bahasa Jawa lebih nyes, iso obah lan ngubahke. Yang ketiga, optimalisasi peran media sosial dalam merawat kesejahteraan rohani umat beriman melalui evangelisasi dan katekese. Kita sudah tidak bisa menolak lagi dan menyingkirkan bahwa ternyata dalam situasi seperti ini, media sosial menjadi ujung tombak sarana untuk bisa tetap akhirnya gereja menjalankan 5 pilar hidupnya. Yang keempat, gereja perlu membangun persaudaraan dengan cara baru, lintas agama, dan berkaitan dengan hidup yang konkret melalui batasan agama dan budaya. Ini adalah hasil dari cermatan tadi, ketika umat tidak tahu apa bentuk kerjasama yang dibuat oleh gereja dengan umat beragama lain. Dan yang kelima adalah gereja perlu membuat keseimbangan baru antara sisi ritual dan keterlibatan sosial yang melibatkan umat beriman Kristiani. Ini. Saya ingin menutupnya dengan perkataan kata-kata dari Kardinal Tagle yang mengatakan di sana bahwa bukan hanya virus yang menular selama masa pandemi ini, tetapi di balik itu adalah ada harapan baik, amal kasih, selfless love juga menular di antara kita. Tidak hanya dalam bentuk solidaritas, tetapi juga kelima pilar hidup menggereja. Mungkin kita perlu cuci tangan bukan karena ya dalam situasi seperti cuci tangan terus ya dengan hand sanitizer dan lain-lain. Tetapi bukan sebagai pengikut Kristus, tetapi kita tidak bisa.
kita tidak bisa membasuh tangan kita, karena kita di sana harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang sungguh membutuhkan. Maka pertanyaannya yang bisa menjadi bahan diskusi nanti adalah sejauh mana misa online bisa diikuti oleh orang-orang yang memang memiliki. Tetapi bagaimana orang-orang kecil, orang-orang miskin yang tidak mampu mengakses misa online itu juga terlayani. Dan akhirnya Paus mengajarkan kita bahwa wabah ini menjadikan kita saudara dalam kemanusiaan. Tidak hanya orang Katolik, tetapi semua. Terima kasih. Demikian. Terima kasih Romo Triedi yang sudah memaparkan data-data yang menarik yang didapatkan dari umat. Dan melihat data-data itu saya teringat pada dialog yang sempat saya dengar antara Yesus dan setan. Tentu saja ini dialog imajiner ya. Suatu ketika setan berkata, "Hai Yesus, lihatlah, aku sekarang berhasil menutup gereja-gereja. Dengan pandemi, dengan pembatasan sosial, tidak ada orang yang datang ke gereja. Saya berhasil menutup gereja-gerejamu," kata setan. Tapi kemudian Yesus menjawab, "Hai setan, kamu salah besar. Lihatlah, ketika gedung-gedung gereja itu ditutup, namun justru aku membuka banyak gereja baru, yaitu di dalam keluarga-keluarga." Nah, ini dialog imajiner, tetapi kiranya mempunyai kesesuaian dengan beberapa hal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Romo Triedi dan timnya. Jarak fisik toh ternyata tidak memadamkan iman umat. Dan merebaknya virus corona juga ternyata harus diimbangi dengan merebaknya virus kebaikan, iman, dan penghadapan. Dan akibat pembatasan sosial, salah satunya tadi adalah misa tidak bisa bareng-bareng, tetapi di sisi lain keluarga menjadi sering berkumpul. Nah, saya tidak tahu ketika anggota-anggota keluarga itu sering berkumpul, yang terjadi apakah baik atau kurang baik. Mungkin yang baik adalah karena sering ketemu semakin dekat, tetapi bisa juga karena sering ketemu jadi sering bosan, lalu sering udur-uduran itu artinya berkelahi ya atau berkonflik, ya, justru malah ada kekerasan di dalam rumah tangga yang semakin meningkat. Nah, itu ada penelitian lain yang mengatakan demikian. Tetapi baik kalau kita kemudian membawa pembicaraan ini ke dalam pembahasan gereja rumah tangga atau gereja di dalam rumah tangga. Dan topik ini akan disentuh oleh pembicara kita yang berikutnya, yaitu Romo Antonius Galih Arga Wiwin Arianto. Romo Galih ini, sebentar saya tampilkan CV-nya. Romo Galih adalah pengampu mata kuliah kitab suci, khususnya kitab suci Perjanjian Baru. Studi sarjana S1 teologi, dia selesaikan di Universitas Sanata Dharma dan kemudian gelar Magister in Biblical Study dia dapatkan dari Boston College School of Theology di Massachusetts, Amerika Serikat. Dan kemudian doktor di dalam bidang Biblical Study dia dapatkan dari Jesuit School of Theology, Santa Clara University, California, Amerika Serikat. Dan selain mengajar di Fakultas Teologi, ia juga aktif sebagai anggota di dalam Komisi Seminari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Itu sekilas profil dari pembicara kita berikutnya, Romo Galih Arga, yang akan memaparkan kepada kita gereja rumah tangga atau istilahnya Ecclesia Domestica. Romo Galih, dipersilahkan. Terima kasih Romo Bismoko. Selamat pagi Anda semua yang ada di ruang kadarman ini dan saudara-saudari yang ada di manapun Anda berada. Kalau tadi Romo Triedi berbicara tentang data yang sangat besar, saya akan membicarakan gereja Ecclesia Domestica atau saya menawarkan kepada kita semua refleksi teologi macam apa ketika gereja berpindah dari sebuah gedung gereja paroki kepada sebuah keluarga.
Saya akan membagikan share PowerPoint ini. Baik, semenjak 3 bulan yang lalu, ada semua pasti mengalami ikut misa online, dan saya juga berkali-kali mencoba ikut demikian. Kita bisa melihat di foto itu yang begitu dramatis ketika umat mengikuti Ekaristi Minggu Palma. Mereka ternyata di rumah itu memasang TV di depan altar, ada patung Marianya, ada lilin, bahkan lilin Paskahnya sudah dinyalakan sebelum Paskahan itu. Dan umat mengangkat daun palma. Dan itu terjadi sampai hari ini. Sebagian besar umat masih mengikuti misa online. Ada perubahan yang sangat revolusioner terjadi ketika 3 bulan yang lalu kita belum pernah memikirkan adanya misa online seperti ini. Belum pernah terpikirkan. Bahkan suatu saat sebelum malam Paskah saya bertanya kepada salah seorang dosen senior, Romo, bolehkah saya confession online? Tidak boleh, Romo. Tapi kan ini masa khusus, saya bilang begitu. Silakan saja dicoba. Lalu saya mencobanya, confession online pakai Zoom. Dan saya merasa oke, tapi sedikit guilty gitu ya. Menarik juga sih bisa begitu. Apa yang berubah sebenarnya dari refleksi teologi kita ketika altar gereja yang selama ini Bapak Ibu, saudara-saudari ikuti setiap minggu berpindah ke sebuah rumah. Saya akan berfokus pada tema yang namanya Ecclesia Domestica. Ini teologi yang sudah lama tetapi saya mengusulkan dipahami lebih baru ketika masa akad pandemi seperti ini. Ecclesia berasal dari kata ecclesia, gereja, paguyuban, dan domestika dari kata domus, rumah. Artinya gereja rumah tangga. Bahwa sekarang selama 3 bulan ini, aktivitas umat beriman berpindah dari gereja di paroki menjadi gereja di dalam rumah tangga masing-masing. Atau altarnya berubah. Dan ada 3 konsekuensi besar yang terjadi di sana. Yaitu keluarga menjadi pusat hidup rohani. Tidak lagi romo, tidak lagi ketua lingkungan, tidak lagi katekis, tetapi Bapak Ibu menjadi pusat bagaimana mendidik anak-anak mereka. Orang tua sebagai pemimpin spiritualitas dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, yang penting juga adalah pendidikan iman anak-anak dalam keluarga. Terjadi selama 3 bulan terakhir ini ada di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena selama ini, kalau kita menyadari apa yang terjadi dalam gereja kita, bahwa aktivitas gereja Indonesia itu based on territory. Lingkungannya mana, ketua lingkungannya mana, siapa, di mana wilayahnya, parokinya mana, dan sebagainya. Kita selalu berpusat, aktivitas hidup berpusat pada lingkungan dan gereja setempat. Bahkan anak-anak diajak misa di lingkungan. Termasuk juga PIR dan PIA. Pendidikan iman anak dilakukan terutama di lingkungan gereja dan sekolah. Orang tua merasa cukup kalau anak saya sudah pelajaran agama di sekolah. Atau anak saya sudah ikut misdinar. Itu kan semuanya base territory. Dan ketika itu berpindah kepada gereja rumah tangga, maka ada tali ulur. Tadi sebenarnya Romo Tri Edi memberikan kita data yang menarik. Di satu sisi umat kita di Keuskupan Agung Semarang ini pengennya online, merasa oke dengan mengikuti misa online. Tapi di sisi lain, mentalitas lokalitasnya itu masih ada di sana. Ikut misa yang Romo saya kenal, Romo yang ada di lingkungan saya sendiri. Jadi tarik ulurnya masih di sana. Belum sampai pada yang dikatakan Romo Dekan tadi, liquid church masih sangat jauh bagi saya liquid church. 10 tahun saya berada di Amerika dan melayani umat di San Francisco, juga belum banyak liquid church. 1-2 di kota besar, tapi sebagian besar masih sangat teritorial. Saya mengadakan survei bersama dengan Romo Joko Lelono yang kuliah di UGM. Kami mensurvei 50 keluarga dari Keuskupan Agung Semarang ini,
yang usia perkawinannya 1 sampai 30 tahun, apa yang kami temukan sangat menarik. Ada 44 keluarga dari 50 itu yang setia ikut misa online tiap minggu. Tetapi hanya 17 keluarga yang punya doa di rumah bersama anak-anaknya. Artinya apa? Ya sudah, bahwa misa itu dianggap tercukupi. Keluarga belum menjadi pusat, yang namanya iman itu sekarang ada dalam keluarga itu tidak sungguh-sungguh besar. Karena selama ini imannya ada dalam lingkungan, ada di sekolah, bukan di dalam keluarga. Tanggung jawab orang tua ya sudah menyekolahkan anak di sekolah Katolik, punya pelajaran itu cukup. 33 keluarga dari 50 atau 66% mengatakan doa ada tetapi tidak rutin dilakukan. Dan doa diserahkan pada tiap orang masing-masing. Dan lebih dari 50% keluarga mengatakan pendidikan iman anak diserahkan kepada sekolah dan gereja. Artinya apa? Artinya tadi, bahwa di satu sisi orang pengen online, tapi di sisi lain mental kita masih mental sangat lokal. Sangat terbatas pada lingkungan, based on territory, church based on territory. Tegangannya ada di sana. Belum siap menjadi orang yang liquid gitu ya, bisa kemana-mana. Belum siap ternyata dalam hal seperti ini. Ketidaksiapan itu mengajak kita berefleksi kalau tema gereja keluarga atau eklesia domestika menjadi sangat penting bagi gereja Indonesia di masa online seperti ini. Kalau mau terus online, yang dikuati apa? Yang dikuati adalah rumah tangganya lebih dulu. Bapak ibunya yang disadarkan bahwa mereka punya peran penting sebagai gereja rumah tangga. Memang ada kesadaran baru yang muncul. Misa online dirasa tidak cukup. Mereka punya kesempatan mengajar anak-anak dengan doa-doa dasar, membaca kitab suci, mengumpulkan dana seperti tadi Romo Edi katakan. Dan misa online itu menyatukan keluarga, punya doa bersama setelah pandemi, keluarga dekat dengan Tuhan, ada kerinduan bersama untuk pergi ke gereja. Ini kesadaran-kesadaran baru yang muncul setelah masa pandemi ini. Saya kembali pada tema eklesia domestika yang difamiliarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981 dan setelah itu agak tidak terdengar gemanya sampai sekarang, baru akhir-akhir ini banyak terdengar gemanya. Beliau mengatakan begini, keluarga sebagai tempat pendidikan dasar anak-anak di mana personalitas seorang manusia dibentuk. Sebenarnya Paus sejak awal mengatakan bahwa di sanalah anak-anak kita itu dibentuk karakternya oleh keluarga. Kalau keluarganya itu tidak baik, maka gerejanya pun tidak baik. Kalau keluarganya tidak baik, masyarakatnya pun tidak baik. Cinta kasih orang tua menjadi prinsip yang menjiwai dan memperkaya anak dengan nilai keramahan. Anak diajari tabah di saat-saat menghadapi pandemi ini. Berbaik hati dengan memberikan banyak derma kepada orang lain. Sikap tanpa pamrih dan juga pengorbanan diri. Ini yang sangat luar biasa bagaimana refleksi gereja keluarga mengajak orang tua sampai pada refleksi yang demikian ini. Mengajari mereka nilai-nilai hidup di saat-saat orang hidup dalam kesulitan. Ada 3 hal utama dalam prinsip gereja dalam rumah tangga ini. 1, keluarga Kristiani bukan hanya anggota gereja, tetapi organ yang hidup. Ini itu tadi, bahwa ketika gereja itu berpindah dalam keluarga, yang paling kuat harus diberikan pelayanan utama adalah soal keluarga. Di mana keluarga menjadi organ yang hidup dari gereja umat Allah. Bukan lagi hanya lingkungan atau teritori, tetapi eklesia domestika, rumah-rumah umat yang setiap hari, setiap minggu ada misa di rumah masing-masing. Yang kedua, sebenarnya dasar utama dari eklesia domestika adalah kembali pada surat Paulus kepada umat di Efesus, bab 5 ayat 22 sampai dengan 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus
adalah kepala jemaat. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Eklesia domestika ini memberikan dasar bagaimana setiap rumah tangga yang mengajari anak-anaknya berdoa, yang memberikan iman kepada anak-anaknya dan karakter building kepada anak-anaknya, punya paralelisme dengan Kristus yang menjadi kepala gereja. Gambarannya seperti ini. Kalau Kristus itu kepala gereja, maka suami juga demikian dengan istrinya. Kalau Kristus memberikan diri kepada gereja, maka demikian pula suami memberikan diri kepada istrinya. Demikian pula sebaliknya. Ya. Jadi ini prinsip dasar yang ada dalam gereja kita. Dan sedikit banyak, tidak banyak direaksikan. Karena kembali based on territory, bukan based on family. Paulus juga mengatakan bahwa akhirnya gereja akan hidup kalau keluarga Kristiani menjadi garda depan karya misi gereja. Selama misi gereja tidak ada dalam keluarga, gereja juga akan tidak cepat berkembang. Karena baptisan setiap anggota keluarga dipanggil untuk menyebarkan warta Injil. Inilah kesempatan sekarang bahwa dalam gereja rumah tangga ini keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja punya kesempatan untuk berkomitmen menjadi teladan hidupnya bagi orang lain. Punya perhatian pada mereka yang menderita dan saksi bagi masyarakat yang ampuh. Sekarang ini, di saat gerejanya berpindah ke rumah masing-masing. Orang tua menjadi pemimpin spiritual. Saya merasa orang tua tidak hanya memberikan pendidikan dan pengetahuan agama, tetapi memberikan dasar iman dan spiritual yang memampukan anak untuk menemukan makna hidup dan menemukan tujuannya. Anak tidak hanya cukup untuk diajari berdoa, hafal Bapa Kami, hafal Salam Maria, doa-doa dasar. Tapi lebih daripada itu, anak diajak untuk memahami apa makna hidup sekarang ini ketika orang banyak menderita. Apa makna pandemi ketika kamu tidak bisa ketemu temanmu, ketika kamu harus terbatas di rumah. Anak diajari untuk menemukan itu dalam hidupnya. Dan itulah panggilan orang tua sebagai pemimpin spiritualitas di dalam keluarga masing-masing. Dan yang terakhir, dalam Lumen Gentium artikel 11, kita menemukan bahwa orang tua menjadi pewarta iman bagi anak-anak dengan perkataan dan teladan. Sering orang tua itu menyuruh anaknya belajar, tapi orang tuanya menyuruhnya sambil di depan TV nonton terus. Itu kan tidak memberikan teladan. Bapak ibunya menyuruh anaknya berhenti merokok, tapi bapaknya tetap merokok. Itu juga tidak memberikan teladan. Di bagian akhir dari Eklesia Domestika apa yang diharapkan? Diharapkan seperti Lukas bab 2. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin dicintai Allah dan manusia. Dan itulah tugas orang tua. Kata Yesus diganti dengan nama anaknya masing-masing. Anaknya mungkin namanya Bismoko, lalu ya Bismoko makin bertambah besar. Gitu ya. Anaknya bernama Subali, Subali bertambah besar. Makin dicintai Allah dan manusia. Dan saya merasa itu refleksi yang dasar ketika gereja kita selama 4 bulan ini berpindah dari teritori menjadi based on family. Refleksinya mengarah ke sana, ke Eklesia Domestika. Terima kasih. Terima kasih Romo Gale yang sudah memberikan pemaparan yang menarik, mengajak kita untuk merefleksikan kembali peran keluarga di dalam pendidikan iman, terutama pendidikan dan pertumbuhan iman bagi anak-anak kita. Refleksi kita akan dilanjutkan oleh Romo Subali yang akan mengajak kita untuk bicara mengenai kehadiran Kristus. Kalau kita biasanya orang Katolik mengalami kehadiran Kristus secara fisik ketika menerima komuni, tetapi karena sekarang kita tidak bisa menerima komuni secara langsung, bagaimana kita bisa memaknai kehadiran Kristus? Romo Subali adalah salah satu pengajar
juga di dalam Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Ia mengampu mata kuliah teologi fundamental atau teologi dasar seperti liturgi, sakramentologi, kristologi, trinitas, dan soteriologi. Pendidikan S1-nya ia tempuh di Fakultas Teologi juga, jadi ketiga pembicara kita, termasuk saya adalah alumni Sanata Dharma. Dan kemudian pendidikan Magister Teologi atau Lisensiat Teologi didapatkan Romo Subali juga di fakultas yang sama, Fakultas Teologi. Dan kemudian gelar Doktor Teologi ia peroleh di Katholische Theologische Fakultät, Franzen Leopold Universität, Innsbruck, Austria. Selain menjadi pengajar di Fakultas Teologi, Romo Subali juga aktif terlibat di dalam Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang dan juga anggota tim revisi buku-buku liturgi kerjasama antara Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang dengan penerbit Canisius. Untuk itu sekarang waktu kami berikan kepada Romo Subali untuk memaparkan refleksi dan gagasannya. Romo Subali silahkan. Terima kasih Romo Bismoko, dan saya mengucapkan selamat pagi untuk semua peserta webinar baik di ruangan ini maupun di mana berada, semoga selalu sehat. Dan saya akan men-share screen PowerPoint yang sudah saya persiapkan. Ya, saya akan menggunakan laser, pointer, dan warna favorit saya hijau. Ya. Beradorasi pada dua cara kehadiran sakramental Yesus Kristus. Dan saya mengajak kita semua untuk pertama-tama melihat apa yang hendak saya tampilkan di sini, yaitu gambar yang ada di layar kita masing-masing. Ini adalah gedung gereja, dan gedung gereja ini dibagi menjadi dua bagian. Separuh bagian itu kita melihat ada sebagian umat beriman dan juga tentu imamnya merayakan Ekaristi. Tentu altarnya kemudian dibuat agak lebih sederhana. Sedangkan bagian yang lainnya, separuh gedung gereja, kita melihat yang bagian bawah ini ada anak-anak yang tidur. Mereka yang tidak punya rumah dan seterusnya tinggal di sana. Sedangkan yang bagian agak atas itu berisi atau menjadi tempat untuk menyimpan bahan makanan dan seterusnya. Lepas dari diskusi iya atau tidak, pro atau kontra, bisa atau tidak untuk membuat gereja kita seperti ini, tetapi gambar ini mau saya pakai untuk melihat bagaimana kehadiran Tuhan. Ada dua cara yang saya tawarkan di sini, tentu saja tidak hanya dua, tetapi yang saya munculkan di sini adalah Kristus hadir di dalam perayaan Ekaristi, kita sambut di dalam roti dan anggur, dan Kristus yang sama juga hadir secara, nanti akan saya sebut, secara sakramental di dalam diri mereka yang menderita, yang memerlukan pertolongan. Kalau presentasi saya beri judul beradorasi pada dua cara kehadiran sakramental Yesus Kristus. Kehadiran sakramental maksudnya adalah lewat sesuatu yang konkret, yang kelihatan, kita berjumpa dengan Kristus sendiri, dengan Tuhan sendiri. Saya lanjutkan. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lewat kutipan dari Injil Matius ini, mau dikatakan bahwa Kristus sungguh hadir, sungguh nyata, sungguh real di dalam perayaan Ekaristi, di dalam roti anggur yang kita sambut di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Lalu dari kutipan Injil Lukas, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Perbuatlah, saya beri warna merah, menjadi perintah bagi kita dari Yesus sendiri untuk berekaristi, untuk merayakan Ekaristi.
Dan peringatan juga saya beri warna merah, dalam bahasa Latin adalah memoria, artinya pengenangan. Kalau kita mengenangkan dalam hal ini bukan berarti mengingat-ingat saja apa yang terjadi di masa lampau, tetapi menghadirkan apa yang dibuat oleh Yesus ini kini sungguh hadir, sungguh nyata, dan kita terima pada saat ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dari 1 Korintus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ada 2 kata tubuh yang dipakai, baik pada ayat 16 maupun ayat 17. Tubuh yang bagian atas pada ayat 16 mau menunjuk pada Kristus sendiri, kehadiran Kristus sendiri, ekaristi yang kita sambut di dalam roti dan anggur. Sedangkan tubuh yang pada ayat ke-17 menunjuk pada gereja. Gereja terbentuk karena perayaan ekaristi. Karena kita mengambil bagian dalam Kristus yang satu dan sama, maka kita yang ambil bagian di dalamnya kemudian disatukan menjadi gereja. Gereja lahir, gereja tumbuh, gereja berkembang dari ekaristi. Dan saya juga memberi warna khusus untuk kata persekutuan. Saya beri warna kuning, persekutuan satu. Gereja ditandai oleh jemaat yang berkumpul, yang datang bersama, dan kemudian menjadi satu kesatuan. Kehadiran Kristus tetap berlangsung, tidak hanya ketika perayaan Ekaristi selesai, lalu Kristus tidak hadir lagi, tetapi terus hadir di dalam hosti dan juga tentu saja dalam kaitannya dengan anggur atau roti dan anggur. Dan ini adalah prosesi yang dilakukan di waktu itu di Ganjuran. Terhadap kehadiran Kristus yang tetap di dalam roti dan anggur tersebut, lalu kita sembah sedemikian rupa, maka kita muncul tadi yang saya munculkan pada bagian awal, kata beradorasi atau adorasi. Adorare, menyembah bahasa Latin. Adoratio, penyembahan. Artinya bersembah sujud kepada Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi dan sekaligus menyatukan hati dengan Dia. Dan ini salah satu bentuk dari devosi. Devorere, bahasa Latin juga, devotion, kebaktian, cinta bakti, penyerahan, dan sumpah. Kiranya ini kita tanamkan dalam ingatan kita dulu, karena nanti saya akan menyinggung istilah ini juga, adorasi. Ketika saya berbicara mengenai kehadiran Kristus yang kedua dalam diri mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Dan secara khusus saya juga akan berbicara mengenai live streaming yang tadi sudah disinggung oleh baik Romo Triedi maupun Romo Gali. Live streaming perayaan Ekaristi pada masa pandemi COVID-19. Kita lihat dalam gambar ada keluarga yang berkumpul kemudian melihat siaran live streaming perayaan Ekaristi. Juga ada keluarga yang mengikuti perayaan Ekaristi yang disiarkan oleh radio. Dalam gambar kelihatan tidak tampak televisinya, tetapi ada radio di depan sana. Banyak umat yang bertanya, apakah kalau saya misalnya merayakan Ekaristi, ikut merayakan Ekaristi di dalam atau melalui live streaming, entah itu televisi atau sarana sosial media yang lain atau juga radio dan seterusnya, apakah saya sudah menyambut Kristus atau Tuhan yang sama sebagaimana saya ketika pergi ke gereja dan menerima hosti atau roti Ekaristi. Berdoa dengan cara yang baik, yang tadi juga sudah muncul dalam penelitian oleh Romo Triedi dan teman-teman, adalah doa yang baik.
Dan Tuhan sungguh hadir, Tuhan sungguh kita terima dengan sikap yang tepat dan seterusnya. Dan kita ingat dari Matius bab 18 dikatakan demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Juga dalam keluarga yang berkumpul, yang tadi disinggung oleh Romo Galih. Lalu juga tadi disinggung mengenai komuni batin atau kerinduan. Tentu ini tidak sama dengan komuni sakramental yang kelihatan di mana atau sebagai puncak dari kehadiran Kristus sendiri. Nanti kita akan melihat lebih lanjut atau mendiskusikannya, tetapi saya akan menghadirkan apa yang dikatakan oleh 2 paus terakhir yang kebetulan juga Paus Emeritus juga masih hidup. Pertama saya akan mengutip beberapa hal yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam homili pada tanggal 17 April. Beberapa kutipan saya bacakan. The forced isolation device to stop the pandemic was presenting the danger of people living the faith only for themselves, detached from the sacraments, the church, and the people of God. This is not the church. This is the church in a difficult situation that the Lord is allowing. But the ideal of the church is always with the people and with the sacraments. Always. By broadcasting his morning mass, for example, people are in communion, but they are not together. The church, the sacraments, and the people of God are concrete. Ini beberapa penggalan dari apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Tetapi yang ingin saya garis bawahi, saya beri warna merah, ada bahaya ketika live streaming dan seterusnya, lalu ada bahaya bahwa iman itu dihayati sebagai ini sesuatu yang privat, hubungan saya dengan Tuhan saja, lepas dari relasi saya dengan umat beriman yang lain. Tadi kita ingat bahwa gereja adalah mereka yang berkumpul dan seterusnya. Lalu kita ingat pada bagian yang bawah, ini adalah sesuatu yang konkret yang berkumpul. Nanti tentu saja ini dapat kita tanggapi bersama. Lalu apa yang dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam Sacramentum Caritatis, ini jauh hari sebelum masa pandemi, tahun 2007 sudah menulis dalam Sacramentum Caritatis. Dalam hubungan dengan nilai partisipasi dalam misa, lewat media komunikasi, mereka yang mendengar atau menonton tayangan-tayangan itu hendaknya menyadari bahwa dalam situasi normal, mereka tidak memenuhi kewajiban menghadiri misa. Gambaran-gambaran visual memang dapat menampilkan realita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menghasilkannya. Sangatlah dihargai kalau orang-orang lanjut usia dan orang-orang sakit berpartisipasi dalam misa hari Minggu lewat radio atau televisi. Tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang mereka yang berpikir bahwa siaran atau tayangan seperti itu memberikan dispensasi kepada mereka untuk pergi ke gereja dan ambil bagian dalam jemaat ekaristis dalam gereja yang nyata. Tentu yang dikatakan, yang saya beri warna merah adalah dalam situasi normal. Tetapi menurut saya juga dalam masa pandemi ini boleh dikatakan seperti dalam yang saya beri warna merah juga, yang berusia lanjut dan orang-orang sakit. Saya lanjutkan dan saya masuk ke bagian yang kedua. Tadi awal saya menyebut 2 cara kehadiran Yesus Kristus secara sakramental. Yang pertama di dalam hosti, di dalam roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi. Yang kedua adalah di dalam diri mereka yang menderita. Dan saya kata beradorasi saya beri tanda petik karena ini selalu atau selama ini dipakai untuk
penyembahan kepada kehadiran Kristus yang pertama tadi di dalam roti dan anggur. Saya mengutip dari Matius bab 25. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apa yang kita lakukan bagi mereka yang menderita, yang membutuhkan pertolongan kita lakukan untuk Yesus sendiri. Dan menurut saya, ini adalah kehadiran Kristus yang juga sama, juga secara sakramental di dalam diri mereka yang kelihatan, yang saya hadapi, saya berjumpa dengan Yesus sendiri. Kalau tadi yang pertama, di dalam hosti dan anggur saya berjumpa menerima Kristus. Yang kedua, yang hendak saya garis bawahi, di dalam diri mereka yang saya jumpai,